Selamat sore, pemirsa. Anda sekarang kembali lagi di channel kami yaitu Kreativitas Tanpa Batas. Yang kemarin saya sudah menyampaikan untuk pengecatan uh, karya rekan kita yaitu Pak Nana, pembuatan properti ayam ini yang bahan materialnya dari ban bekas. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin pewarnaannya, yang lalu juga perihal cat sudah saya sampaikan, perihal kelengkapan untuk menyempurnakan ini sudah saya sampaikan semuanya. Ini tinggal sekarang langkah untuk mendekati finishing. Jadi finishing di sini ada beberapa yang harus dilakukan. Kalau kemarin itu kebetulan ini ya, mungkin salah satunya ini bentuk apa bulu sininya itu masih gede-gede ya. Itu sekarang mulai ada sentuhan yang ujungnya mungkin akan kelihatan lebih kecil-kecil karena saya melakukan goresan-goresan yang untuk bisa mencapai uh, membuat kecilnya bulu ini. Ya, jadi ini, tapi ini belum cukup di sini. Nanti mungkin masih ada yang disempurnakan. Jadi yang ini pasti dibikin runcing-runcing lagi. Karena kalau kita membuat dari material ban ini sendiri nampak terlalu besar, itu juga yang sulit kan perpaduannya dengan di bagian leher ini, di ujung leher ini kan harusnya bulunya lebih kecil-kecil. Kalau yang atas memang tidak apa-apa, tapi yang di sini mempengaruhi jadi supaya nampak bulunya itu lebih hidup gitu. Itu nah, untuk pembuatan ayam ini pun sama. Jadi yang kemarin juga saya sampaikan, jadi di sini ada yang saya lakukan warna-warna sembur ya. Jadi warna-warna yang memang aslinya atau di media ayam sendiri itu kalau dilihat bulunya hitam itu memang sekilas kayaknya hitam, tapi kalau dia ada sinar itu sebetulnya hitam itu kadang-kala keluar warna-warna hijau, biru, ungu gitu. Karena ada kandungan apa? Kalau orang biasanya bilangnya ada bulu itu mengandung kayak minyak apa-apa. Tapi kalau kena sinar matahari biasanya itu ayam itu nampak manisnya di situ. Jadi tidak seperti yang kita pahami kalau total semua hitam tidak gitu lah. Jadi di warna hitam lele bulu ayam itu sendiri sebetulnya ada warna-warna yang menarik gitu. Terutama yang nampak itu memang kayak hijau kebiru-biruan atau yang biru sendiri keluar gitu. Dan bahkan ada yang kadang-kala keluar keungu-unguan gitu. Itu khusus untuk yang warna hitam. Oleh sebab itu, di sini kalau kita lihat ya secara total ya, secara total di sini ada muncul warna sekilas kayak kuning. Ya, ini ya kebiru-biruan ya, nampak yang gini. Nah, ini ada warna yang memang kayak lebih menyala, birunya agak mudah gitu. Tapi ini memang harus kita lakukan, pemirsa. Karena kadangkala kita berpikir, kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena ini untuk supaya menyenangkan orang yang melihat, gitu. Jadi kalau orang yang melihat taunya bahwa bulu ayam ada sih, memang bener ini kuning, yang ini coklat, hitam gitu. Itu memang betul. Gitu. Tapi kadangkala kita juga harus memberikan
sedikit sentuhan yang membuat gimana caranya ayam itu sendiri dilihat itu lebih menarik lagi. Paham ya? Ya, jadi di sini untuk pengolahan finishing atau pengecatan sebetulnya saya cenderung uh, untuk pemirsa itu boleh ya improve ya. Jadi kalau menurut uh, Anda misalnya ini merasa kalau ada perubahan goresan sedikit lebih manis, anggaplah salah satu contoh seperti ini ya. Salah satu contoh seperti ini yang saya lakukan. Ini awalnya gede gini ya. Ini tidak apa-apa. Misalnya Anda supaya nampak bahwa ini kita jadikan dua. Nah, keluar dulu yang tadinya satu helai, di sini terasa ada dua gitu ya. Ini tidak apa-apa. Anda lakukan gitu. Semua atas dasar bahwa bagaimana caranya bulu ini nampak makin mendekati seperti yang kita harapkan. Nah, ini kalau tadi itu kelihatan cuma satu les, sekarang kita arahkan menjadi dua les. Nah, ini kan makin cakep. Hmm. Nah, ini jadi makin cakep gitu ya. Nah, seperti ini. Ini butuh memang kita harus berani ya. Maksudnya berani untuk membuat kalau memang ini perlu kita rubah ya supaya penampakan ayam itu sendiri nampak kalau ini ayam bulunya paling tidak sudah mendekati dengan yang sebenarnya. Terus kemarin sudah ada bagian kaki ya. Jadi bagian kaki ini mungkin sekarang juga mulai kita sentuh bagian kaki ini, terutama di bagian kaki ini memang ada putih-putihnya. Nah, ini karena dengan radialnya ini kita makin bisa membuat lebih hidup lagi yang digores. Jadi kalau kemarin itu dalamnya yang dapat catnya ya, sekarang kita gores bagian luarnya. Nah, ini cakep. Yang awalnya kita nggak menyangka kalau sebetulnya dari karet ban yang punya radial itu, ini Pak Nana punya pemikiran eh, brilliant ya. Jadi justru kadang-kala kan kalau untuk tubuh bisa dipakai untuk yang bagian badan saja yang memang halus-halus. Tapi nggak tahunya sebetulnya ban itu sendiri semua bisa dimanfaatkan ya, manfaatkan. Jadi justru ini membuat karakter kaki itu sendiri makin nampak. Hmm, ya, goresannya cukup di permukaan aja, di permukaan. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan supaya nanti nampak bahwa ayam ini benar-benar di bagian kaki ini nampak sekali apa karakter kasarnya yang bagian kaki ini. Itu kita ambil ya, kita goreskan terutama di bagian yang radialnya ini.
Ini jadi pemirsa bisa melihat kan perbedaannya. Jadi ini yang keluar warna putihnya itu cuman bagian depan aja. Kalau kedalamannya tidak perlu kita warna. Justru itu yang membuat karakter apa? Karakter di bagian kaki itu makin kena. Dan kebetulan dengan barang aslinya atau ayam itu sendiri memang seperti ini. Hanya ini kan kebetulan dengan ukuran yang lebih gede ya, lebih besar dari ayam yang sebenarnya. Nah, justru ini yang membuat ayam ini kayaknya lebih hidup. Ya, ini yang sebelah kanan. Sekarang coba kita yang sebelah kiri. Ya, setelah saya bagian kanan, kita pakai yang bagian kiri. Ya, yang yang ini bagian dalamnya pun bolehlah kita sentuh juga karena ya memang nyatanya kalau di ayam yang asli itu memang ada kulit bagian kaki itu memang tidak mulus ya, jadi ada radial-radialnya ini. Itu yang bagian kanan. Nah, ini juga saya sentuh kalau lebih efektif kalau kebetulan kita lagi di posisi bawah ini ya memang harusnya diselesaikan yang bagian bawah juga ya. Nah, oke, pemirsa. Nah, seperti tadi saya ulangi lagi ini perlakuannya sama ya. Jadi untuk bagian kaki radial ban ini kita manfaatkan ya supaya muncul benar-benar seperti karakter kaki ayam ya, jadi kayak kaki ayam. hmm. Justru untuk finishing yang seperti ini kita perhatikan yang namanya finishing atau sentuhan terakhir ini justru yang membuat uh, sesuatu yang kita inginkan ini benar-benar akan dapat gitu lah. Oke, lanjut bagian ya sip. Ya, ini oke. Nampak kan? Nampak lebih nampak alami. Ini terutama bagian kuku ya. Bagian kuku ini juga supaya tidak nampak kuning. Kadang-kadang kita sedikit kasih warna-warna putih, jadi agak membedakan kalau ini kuku. Nah, kuku. Nah, ini. Oke, sekarang untuk kaki kiri bagian belakang juga kita sentuh karena kalau karya Anda nantinya atau termasuk ini sendiri itu sama
yang melihat atau mengamati biasanya justru dia akan melihat juga bagian belakang juga. Jadi karena ini bentuknya 3 dimensi, otomatis kita sempurnakan ya semua bagian, gitulah. Jadi lebih menarik. Nah, ini oke. Ingat ya pemirsa untuk membuat ini artinya kuasnya itu sendiri harusnya jangan begini. Biasanya kalau begini ini masuk di bagian dalam ini. Jadi lebih tidur gini. Nah, itu kita ujungnya kita lewat-lewatkan gini, tidak perlu ada penekanan khusus atau penekanan yang berlebihan karena kita butuh cuman goresannya dikit sedikit nih. Ini untuk bagian kaki. Wah, ini yang saya maksud tadi kalau kita lagi di bagian bawah, ini kebetulan kan belum terjamah. Kalau kita lagi posisi di kiri, ini ya juga kita buat supaya karakter kulit dari bagian kaki ini harus terjamah. Nah, oke. Ya, ini dalam artian sudah ke sana, tapi tidak mesti bahwa ini selesai enggak. Kadangkala kalau kita sudah nyaman, biasa mengerjakan seperti ini, kita biasanya setelah ada perlakuan seperti ini masih masih kita lihat. Kadang kalau ini menurut saya bagus enggak ya, gitu lah. Jadi dilihat dari kejauhan, bahkan didekati lagi, gitu lah. Itu yang harus dilakukan oleh pemirsa. Karena biasanya seniman ya terus yang seiring dengan apa yang saya sampaikan ini biasanya seniman itu akan merasa puas kalau karyanya sudah benar-benar nampak bagus gitu. Mungkin ada orang lain bilang, oh ini bagus, bagus, bagus. Tapi bagi senimannya sendiri kadang masih belum puas gitu loh. Gitu. Oke, pemirsa. Jadi itu jadilah ini untuk kalau perlu kita kebetulan tadi lagi pegang warna putih, ya kita lihat yang kira-kira butuh menonjol lagi mana gitu sambil kita amati. Oh ini harus nampak putih lagi. Nah, oh ini kurang bintik-bintik putih. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau soal biru ini yang tadi kebiru-biruan kita juga lakukan ini ada goresan supaya birunya tidak menjadi dominan. Artinya nampak sekali. Jadi kalau kenapa mesti harus dibeginikan supaya lebih alami ya. Maksud saya lebih alami karena seperti yang saya sampaikan tadi, bulu ayam yang warna hitam itu memang sebetulnya ada keluar warna-warna yang eh, kadang-kala tidak nampak. Terus kalau ada sinar dia baru nampak. Nampak kalau itu, oh ada warna biru-birunya. Gitu. Nah, ini kalau langsung jelas seperti warna ini, itu tidak seperti ini, beda ya. Jadi khusus untuk bulu hitam memang harus warnanya ada sumber-sumbernya yang harus kita capai dengan seperti ini. Jadi tidak total ya. Nah, bagian ekornya juga sama, bagian ekornya juga sama. Ini kita goreskan supaya lebih nampak alami.
Setelah itu coba kita, setelah saya amati ini, oh ini mungkin butuh sentuhan warna kuning. Nah, saya coba untuk ambil warna kuning supaya pemirsa paham ya, kalau warna ayam itu sendiri. Nah, jadi warna kuning supaya muncul dikit. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada sembur-sembur sedikit gini. Hmm. Hmm. Oke, jadi ini pemirsa ya, ada semacam pengulangan-pengulangan yang memang sepertinya kita sendiri tidak pernah berpikir bahwa ini, karena supaya kita mendekati secara realis ya. Jadi kita butuh kejelian memberikan pewarnaan. Hmm. Nah, ini pewarnaannya jadi supaya nampak lebih hidup. Oh. Hmm. Hmm. Hidup kan. Ya, kita coba lagi ini bagian ekor. Nah, itemnya kita samarkan dengan perlakuan yang seperti ini. Hmm. Oke, bagian ekor. Nah, untuk bagian leher sama, kita unjulkan. Nah, ini karena tadi kan supaya ujungnya kelihatan runcing. Ya. Untuk jenis catnya, jenis cat apa Pak Bagas? Ini ya seperti kemarin atau di awal saya sampaikan bahwa ini catnya kita mempergunakan cat besi ya. Biasanya orang bilangnya cat besi. Cuman di keterangannya memang cat besi, tapi beberapa orang yang punya profesi yang hampir sama dengan saya itu, cat besi itu sebetulnya bisa diaplikasikan untuk media apa saja, ya, seperti kayu, besi itu sendiri. Kadang kalau ada yang ke kaca, cuman memang yang membedakan ini perlakuannya beda-beda. Kadang-kala kalau kayu itu pasti pakai cat dasar apa namanya meni apa apa gitu itu. Tapi kalau ini cukup karena apa, bahan dasarnya ini sudah eh, bagus ya dari ban, jadi sebetulnya tanpa dasar pun sudah bisa kita lakukan. Karena cat ini sendiri kalau ke ban itu tidak meresap ya seperti kayu ya. Justru dia masih ada di permukaan ban itu sendiri. Kalau Nah, untuk yang sehari-hari Pak Bagas ngecat ban di Pak Nana ini, ya. apakah nama brandnya itu sama ataupun yang lainnya beda? Oh, Beda kalau kapasitasnya, jangan disebutkan mereknya Pak Bagas. oke. Jadi masalah merek itu saya tidak pernah membuat patokan bahwa merek ini yang terbagus, merek si A, si B itu yang bagus, itu tidak. Justru kita ambil saja yang memang kualitasnya. Nah, di sini pemahamannya kita harus paham kualitas.
kita kadangkala beli, ada kalanya beli cat terlalu murah pun itu kadangkala ya berisiko untuk penggarapan seperti ini. Kadang-kadang ya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi yang terlalu mahal itu pun tidak pasti memberikan hasil yang seperti kita harapkan. Jadi kita bisa menilai karena itu pun bisa kita tempuh atau kita dapatkan itu setelah kita pernah melakukan dengan berbagai macam cat ya. Jadi kalau kita lakukan baru ketahuan nanti pemirsa akan paham kalau bahwa si cat yang bermerek A ini atau yang B itu kayaknya nggak cocok untuk media ini gitu. Jadi penempatan atau pemilihan material cat itu sendiri sebetulnya jam terbang senimannya sendiri itu yang bisa menjawab gitu. Jadi karena ada orang yang mengatakan pakai cat ini itu belum tentu gitu. Belum tentu semuanya seperti yang kita harapkan. Kalau pemirsa ini lebih sering mempergunakan akan ketemu ya. Seperti halnya kayak karya brilian dari Kak Nana ini sendiri awalnya juga nggak terfikir ya akan bisa bikin lebih detail gini ini butuh perjalanan atau jam terbang ya, jam terbang supaya ini pastinya Pak Nana sudah melalui pengalaman jam terbangnya sudah jauh gitu. Nah, ini yang saya benar-benar apresiasi karya Pak Nana dan saya anggap memang ini karya brilian ya. Karya brilian karena apa? Tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan uh, ban bekas ini jadi terutama limbah Pak ya. iya benar Terutama limbah. benar ini kalau orang bilang sebetulnya ini limbah ya Betul. sebetulnya ini Menjadi limbah karya seni yang ya. bagus dan cantik. Betul. Jadi kalau Pak Nana yang saya hargai itu kan bukan perkara apa, tapi kalau jelas kalau bisa menghasilkan seperti ini ya memang saya tetap harus acung jempol dan bilang bahwa ini karya brilian gitu loh, karya brilian. Jadi pemirsa nanti mungkin ini tayangan yang dari channel kami yaitu channel kreativitas tanpa batas ini di sini nanti kedepannya juga akan muncul-muncul ya karya-karya yang memang kalau dari Pak Nana memang spesialisnya dari ban bekas ini saya yakin kedepannya jauh lebih kalau orang bilang ini makin menggila gitu karyanya makin menggila ini saya merasakan sendiri selama berdampingan dengan Pak Nana gitu. Jadi nyoba ada amati kalau sepintas anggaplah 3-5 meter di luar ini orang kalau melihat properti ini mungkin bisa jadi ada yang berpikir itu patung dari semen gitu loh ya umumnya kan patung dari semen untuk bisa ke sana tapi ini tidak justru dari ban bekas bahkan ban bekas ini sendiri sebetulnya kalau di apa tempat pembuangan sampah yaitu biasanya juga sulit maksudnya belum tentu ada yang mau beli gitu loh belum tentu. Jadi benar-benar ini sampah yang tidak terjamah kalau botol-botol plastik ya bisa jadi ada orang yang mengambil memang ada kayak pengepul atau nanti di apa proses daur ulang ya Recycle. istilahnya recycle gitu. Kalau ban ini kalau pemirsa pahami justru ban ini yang selama ini dilihat itu dengan sebelah mata ya gitu lah. Tapi ini benar-benar ide-ide yang brilian. Gitu.
Gimana ini pemirsa? Kan bener nampak lebih, kalau dari jauh kan bener kelihatan kalau ini bukan dari kayak dari ban bekas gitu loh, dari ban bekas gitu. Nah ini kalau Pak Nana biasanya kenapa bikin ayam yang sebesar ini memang tergantung ya, kadangkala ada mohon maaf, jadi Pak Nana ini karyanya bukan berupa yang kayak ayam, bentuk ayam saja enggak. Jadi beliaunya juga sudah pernah bikin kayak yang buaya, yang burung, yang apa itu, tawon, gitu. Bahkan yang dinosaurus itu, kuda gitu, itu pernah dibuat oleh Pak Nana. Jadi pemirsa bisa jadi inspirasi ya. Jadi ban bekas tidak mesti bisa dibentuk cukup akan jadi bentuk ayam saja tidak. Gitu. Tergantung kita berpikir atau memanfaatkan material yang ada itu. Kalau menurut Pak Bagas sendiri ya, ini kan kita di lingkungan Jawa Timur. Di Hmm, luar Jawa Timur kan banyak seperti contohnya di daerah Jawa Tengah lah, katakanlah hmm, saya tidak menyebutkan nama daerahnya. hmm. Kalau dibandingkan pengrajin di Jawa Tengah sama di Jawa Timur seperti Pak Nana ini, menurut Anda itu yang bagus yang lebih mana, Pak? Oh, kalau saya ini penilaian objektif aja. Jadi Oh, bukan perkara perkara dari Jawa menjelekkan ya. Timur ya, atau Jawa Tengah, atau mungkin ada yang di Sumatera atau yang lain, Kalimantan, itu tidak. Tapi karya itu akan dihargai benar-benar kalau memang eh, anatominya itu kena, Mas. Jadi anatominya itu memang anatomi, kalau misalnya mau bikin kuda ya seperti kuda beneran gitu loh. Jadi ini yang saya lihat itu senimannya, senimannya, yang saya lihat itu senimannya. Jadi kalau karyanya Pak Nana, saya ngikutin perjalanannya Pak Nana. Ini karena jam terbangnya Pak Nana gitu loh. Karena beliau sendiri juga mengalami pemesanan dari tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata itu biasanya kan membutuhkan eh, aksesoris di lingkungannya kan, hal-hal yang seperti ini. Dan kalau mungkin untuk tempat-tempat wisata itu mereka berani ambil pesan ke Pak Nana itu dengan pertimbangan macam-macam. Kebetulan ringan ya, kalau dibandingkan dengan yang, permisi mohon maaf, apa, dari semen ya, cor itu mungkin bisa jadi lebih ringan. Terus apa, penempatan nantinya atau waktu transportasi ke sana-sana itu tidak ribet. Bahkan kalau misalnya kita punya keinginan di satu tempat ini kurang pas, kita pindah itu tidak terlalu merepotkan gitu loh. Dari waktu minggu ini dipasang di sebelah sini, yang minggu ke depannya mau kita pindah sebelah sana, itu tidak terlalu banyak perlakuan. Tapi yang utama di sini saya benar-benar, saya pasti acung jempol itu justru Pak Nana ini bisa berkarya itu berangkatnya dari limbah ya, limbah yang tidak pernah disentuh sama orang gitu loh. Ini yang patut kita hargai di situ. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya kadangkala, terutama waktu finishing itu kita harus jeli lagi, karena setelah finishing dilakukan ya dalam artian kan sudah tidak ada perlakuan lagi gitu loh. Nah ini anggaplah
sambil koreksi ya, sambil koreksi karena kita kadangkala ada karena dengan model-model yang seperti ini kadangkala tidak terperhatikan ada yang tertinggal. Jadi karena kita sendiri biasanya merasanya tapi ini sudah selesai anggapannya gitu tapi belum tentu. Nah, ini salah satu contoh. Ini kebetulan ini contoh yang masih warna bannya masih nampak. Ini ya butuh kita gores, kita paling tidak kita samarkan supaya nih warna bannya itu tidak nampak. Nah, ini pemirsa ya. Wah, makin cakep ini. Makin cakep. Hmm. Oke, jadi pemirsa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kali ini paling tidak anggap saja bahwa ini sudah proses yang terakhir. Nah, kita akan jumpa lagi di proses mungkin ada bentuk lain properti ini yang paling tidak Anda akan bisa menjadi inspirasi Anda semua. Untuk itu, saya sangat-sangat terima kasih atas atensi Anda dan saya juga akan terima kasih dengan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Selamat sore.